Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Pada pembahasan pertama, kami akan membahas mengenai Nabi dan suku-suku Arab. Yang kedua, negara Islam di Madinah. Dan yang ketiga, pemerintahan Tuhan teokrasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Nabi dan suku Arab. Suku-suku Arab adalah klan yang ditinggal dan berasal dari wilayah semenanjung Arab. Salah satu suku yang terkenal adalah suku Quraisy yang merupakan suku Nabi Muhammad yang membawa ajaran Islam. Ada 4 nabi yang berasal dari bangsa Arab, yaitu Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Para sejarawan membagi bangsa Arab berdasarkan silsilah keturunan dan asal-usulnya menjadi 3 bagian, yakni Arabaidah, Aribah, dan Musta'ribah. Arabaidah adalah suku-suku Arab terdahulu. Suku ini cukup sulit untuk dilacak identitasnya secara perinci dan komplit, seperti suku Ad, Samud, Tas, Judais, Imlak, dan lainnya. Suku-suku tersebut merupakan generasi pertama setelah peristiwa banjir Nuh. Mereka merupakan kaum dari nabi-nabi yang khusus diutus di Jazirah Arab seperti Nabi Hud, Nabi Saleh, dan Nabi Syuaib. Oleh para ahli sejarah, bangsa Arab Bakiyah dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu bangsa Arab Aribah atau Arab Qahtaniyah dan Arab Musta'rabah atau Adnaniyah. Arab Aribah adalah keturunan dari Qahtan yang di dalam Taurat disebut Yakzan. Poin yang kedua yaitu negara Islam di Madinah. 1. Politik pemerintahan Islam. Dalam konteks politik dan kekuasaan, Islam selalu menekankan pentingnya kesadaran kolektif bahwa kekuasaan tertinggi atau puncak segala kekuasaan dan politik adalah siyasah ilahiyah wa inabah nabawiyah yang menunggalkan otoritas kekuasaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks eksistensi pemerintahan Madinah, jika dikaitkan dengan kekuatan sosiopolitik, perspektif global dalam memanusiakan manusia dan membangun sumber dayanya dengan landasan iman, ilmu, dan hikmah adalah tradisi tarbiyah yang menjamin kesejukan bagi semua lapisan masyarakat. Nabi SAW telah meletakkan fondasi yang mengokohkan penghayatan Islam sebagai sistem hidup yang menyeluruh yang merangkumi bidang kemasyarakatan, ekonomi, politik, pendidikan, dan kenegaraan. 2. Madinah sebagai oase politik. Sejatinya, Islam yang pertama kali mengenalkan kepada dunia cita-cita keadilan sosial dan pembentukan masyarakat madani yang demokratis. Pemikiran Islam diarahkan pada pembentukan sistem politik yang merangkul dimensi dunia akhirat yang dari rahimnya lahir sumber daya manusia yang sanggup memimpin dunia. Madinah menjelma menjadi simbol dan ikon kekuatan Islam. Madinah menjadi benteng utama pertahanan Islam dalam menghadapi ancaman kekuasaan besar dunia, Romawi dan Persia. Walaupun dalam perjalanannya Madinah terus diganggu terutama oleh elit kaum Quraisy, Mekah, dan kaum munafik, namun berkat keistiqomahan Nabi SAW dan para sahabatnya dalam mendidik bangsa, Madinah terus melaju menjadi negara modern yang melampaui zamannya. Kodifikasi umat Islam. Konstruksi tata kelola pemerintahan mencakup yang pertama, sistem mu'akah, masjid, dan piagam Madinah. Persaudaraan mu'akah internal antara kaum muhajirin dan kaum ansor untuk kejayaan dan kemakmuran bersama dengan pijakan agama untuk mendapatkan keamanan, stabilitas, kebebasan, dan pertumbuhan ekonomi. Piagam Madinah mencakup urusan ibadah, kebijakan, dan toleransi dan melahirkan lambang kedaulatan negara Madinah dan kekuasaan serta kematangan pemerintahan. Yang kedua, manajemen pemerintahan. Dasar politik pemerintahan Madinah yang berpijak pada agama dan tradisi telah mewujudkan keseimbangan dalam manajemen dan transformasi sosial secara berkesinambungan dalam memperjuangkan cara hidup dan pandangan Islam. Yang ketiga, tata kelola pemerintah pusat. Hubungan dengan pemerintah pusat terus ditingkatkan untuk memperkuat sistem dan menjamin pembagian kekuasaan yang adil. Kebijakan yang melibatkan kepentingan wilayah akan dirujuk bersama melalui kesepakatan bersama. Yang keempat, pemerintah wilayah. Wilayah dalam struktur sosial politik Madinah telah diproyeksikan dalam bidang kerjasama untuk meningkatkan ekonomi dalam iklim politik yang menggalakkan implementasi syariah yang lebih luas. Yang kelima, manajemen keagamaan. Pemerintah negara Madinah memberikan ruang seluas mungkin bagi rancangan dan program yang bertujuan untuk menyiarkan syiar agama.
institusi masjid digerakkan untuk merangsang intelektualisme dan menjamin peluang kepada penduduk akses pendidikan. Pemerintahan teokrasi. Teokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan atau sistem politik di mana para imam, pangeran, atau raja yang bertindak sebagai juru bicara Allah memegang kekuatan agama, perwakilannya atau menterinya adalah orang-orang yang menjalankan kontrol bagi masyarakat teokrasi. Ciri-ciri negara teokrasi. Yang pertama, cara pemerintahan negara berdasarkan kepercayaan bahwa Tuhan langsung memerintah negara. Yang kedua, pemimpin yang berkuasa merupakan pilihan Tuhan. Yang ketiga, yang berlaku adalah hukum Tuhan. Yang keempat, pemerintahan dipegang oleh organisasi keagamaan, sebagai contohnya negara Vatikan yang paling representatif dan salah satu yang paling tertua. Saya akan membacakan materi yang berikutnya, yakni mengenai contoh yang kedua, Republik Islam Iran di bawah pimpinan Ayatollah Khomeini. Republik Islam Iran didirikan setelah meletusnya revolusi. Sejak saat itu Iran memiliki banyak pemuka agama dan pejabat agama di dalam pemerintahan yang kuat. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemimpin agung sebagai pemimpin politik sekaligus pemimpin spiritual yang posisinya lebih tinggi daripada presiden Iran. Sistem politik Republik Islam Iran cenderung mengarah pada sistem politik teokrasi jenis teodemokrasi. Nah, teodemokrasi ini merupakan perpaduan antara unsur ketuhanan dan pelibatan rakyat dalam pemerintahannya, terlihat dari berbagai pemilihan umum serta eksistensi partai politik di Republik Islam Iran yang menunjukkan bahwa peran rakyat masih sangat berpengaruh dalam pemerintah negara. Akan tetapi, unsur ketuhanan dengan nama negara Islam masih sangat kuat dan pemimpin negara diharuskan memiliki jiwa kepemimpinan serta iman yang mumpuni. Dalam perkembangannya, paham teokrasi terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu teokrasi langsung. Pemerintahan diyakini sebagai otoritas Tuhan secara langsung. Adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan, dan oleh karena itu, yang memerintah adalah Tuhan pula. Yang kedua yaitu paham teokrasi tidak langsung. Yang memerintah bukanlah Tuhan sendiri, melainkan yang memerintah adalah raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Kepala negara atau raja diyakini memerintah atas nama Tuhan. Contoh paham teokrasi tidak langsung ini dalam sejarah, raja di negara Belanda diyakini sebagai pengemban tugas suci, yaitu kekuasaan yang merupakan amanat suci atau mission sacred dari Tuhan untuk memakmurkan rakyat. Kesimpulan, destinasi terakhir atau terminal politik pemerintah negara Madinah adalah untuk menampilkan Islam sebagai wadah perjuangan dengan dasar pemerintahan yang berusaha menjamin prinsip kejujuran dan kebebasan yang bertanggung jawab dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, memacu pertumbuhan ekonomi dan politik yang lebih dinamis di semenanjung Arab dan dunia secara umum, dengan prinsip pembangunan yang memuliakan derajat manusia dan mendorong keadilan bagi seluruh rakyat. Semuanya telah membuahkan hasil yang hebat dan cepat, dengan keterampilan merangkai pembangunan berimbang dan konsep belanja hemat untuk kepentingan rakyat. Madinah berkeyakinan untuk mengangkat mutu kehidupan dengan falsafah serta merancang yang teratur. Pembangunan yang menyeluruh dan integral berpadu dengan nilai-nilai moral universal melalui penekanan agama sebagai pematik utama proses tarbiyah dan penyamaian semangat dan ruh perjuangan untuk menjamin kedamaian hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep teokrasi menekan dengan kepada kepentingnya pengakuan terhadap kedaulatan Tuhan. Manusia menurut konsep ini kedaulatan karena kedaulatan hanya ada di tangan Tuhan. Manusia hanya merupakan khalifah Tuhan di muka bumi. Konsep teokrasi menyatakan manusia sebagai pelaksana ketentuan Tuhan, sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam kitab suci Al-Quran.